Kalian tahu nggak, merek yang rutin ngeluncurin tablet di Indonesia? Bukan Samsung. Apple? Bukan. Oppo? Huawei jawabannya. Pabrikan asal Cina ini ngeluncurin nggak cuma tablet kelas entry, tablet buat baca buku atau tablet kelas menengah. Tablet yang harganya nyaris 20 juta diluncurin juga sama Huawei di Indonesia. Nih, Huawei MatePad Pro 13,2 inci yang harganya tembus 17,9 jutaan di Indonesia. Segmen smartphone dari Huawei di Indonesia kayaknya udah mati aja gitu ya. Kayak nggak ada lagi harapan buat kita ngeliat smartphone-smartphone keluaran Huawei yang biasanya jago di desain, jago di speknya, dan jago di bagian kameranya. Kayak Mate series ataupun P series. Terakhir kayaknya Huawei ngeluncurin P50 Pro di Indonesia. P60 dan Mate seri terbaru nggak ada. Beda hal sama segmen tabletnya. Tablet terbaru yang luncur di global, diluncurin juga di Indonesia. Banyak banget portfolio produk tablet yang dirilis Huawei di Indonesia. Nah, yang terbaru adalah Huawei MatePad Pro 13,2 inci yang harganya tuh 14,9 juta buat yang varian terendahnya dan 17,9 jutaan untuk model yang paling tingginya. Yuzontech sebenarnya udah nyobain beberapa tabletnya Huawei buat dipakai kerja. Dan sekarang ada MatePad Pro 13,2 yang kurang lebih semingguan kita cobain. Buat ngegambar dan juga buat kerja, termasuk ya buat menunjang produktivitas kita. Nah, ini nih kelebihan sama kekurangan yang harusnya kalian tahu sebelum beli tablet ini. Salah satu kelebihan utama dari Huawei MatePad Pro 13,2 tuh ya selain layarnya yang gede, yang nyerempet kayak laptop berukuran 14 inci nih. 13,2 inci nih layarnya, udah lumayan gede lah ya. Tapi bodinya yang beneran ringkas banget. Bodi dari tablet ini tuh tipis, itu yang pertama, dan bobotnya tuh ringan banget. Ketebalannya 5,5 mm dengan bobot 580 gram doang. Itu tabletnya aja ya, tapi nggak termasuk sama keyboard ataupun ya stylusnya. Nah, sasis dan bodi dari tablet ini tuh terbuat dari aluminium. Jadi ya terasa lebih solid aja dan punya kualitas yang menurut gua tangguh. Gua nggak mau drop test juga ya karena tabletnya mahal. Siapa juga gitu ya mau ngelempar-lempar tablet harga 17,9 juta. Tapi dengan material aluminium ya seenggaknya kita dapat sedikit jaminan kalau tablet itu punya daya tahan yang lebih lama daripada tablet yang punya material polikarbonat alias plastik. Nah, ada dua finishing warna yang dikasih Huawei di Indonesia buat MatePad Pro 13,2. Yang pertama itu green dan yang kedua adalah golden black. Varian yang kita review ini varian dengan warna yang sebenarnya kesukaan gua banget sih warnanya. Warna hijau. Nih. Ini warna hijaunya menurut gue punya tekstur yang mewah. Bodi belakangnya tuh kayak punya finishing kaca, tapi sebenarnya enggak. Bodinya tetap aluminium, tapi ya kelihatan bersih aja gitu. Kelihatan bersih dan kelihatan elegan. Mewahnya juga dapat, jadi kelihatan banget kalau tablet ini tuh memang harganya nyaris 20 juta. Salah satu yang gue suka dari desain tablet Huawei adalah desain kamera yang beneran dibikin beda dengan tablet lain di kelasnya. Lihat, kameranya dibikin bulat, mirip-mirip ya. Mungkin ya kalau di smartphone Android sekarang memang lagi tren ya, desain kamera yang bulat, entah itu yang kelas menengah sampai yang kelas flagship. Nah, Huawei sebenarnya udah mengawali ini sejak lama, desain kamera yang bulat, sejak Mate 30 series kalau nggak salah. Nah, sekarang desain kamera bulat ini diterapin oleh Huawei di seri MatePad-nya. Menurut gua ini menarik sih, daripada cuman kotak gitu ya atau persegi yang sebenarnya mirip-mirip dengan tablet lain yang lintas merek. Nah, Huawei itu punya identitas sendiri. Jadi itu nilai tambah yang menurut gua jadi salah satu kelebihan dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci. Nggak kebanyakan sih sebenarnya, ada beberapa tablet kelas flagship ya high-end ke atas yang punya bodi sebenarnya bagus, solid dengan material aluminium, tapi dibikin terlalu kaku. Tepiannya tuh terlalu menyiku gitu. Jadi kalau dipegang tanpa casing kayak kurang nyaman aja gitu dibawa-bawa. Berasa tajam di tangan. Nah, kalau Huawei MatePad Pro 13,2 inci punya lengkungan di setiap sudutnya.
Jadi lebih pas buat di tangan, entah itu posisi landscape ataupun potret. Jadi lebih enak aja buat dibawa kemana-mana. Nah, kalau bicara soal tiap sisinya nih, ini sebenarnya ya kalau port sih nggak usah ngarep ya, tablet cuma satu port aja udah cukup sebenarnya, USB Type-C. Yang gua highlight di sini adalah kisi-kisi speaker dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci. Jadi ada dua sepasang kisi-kisi speaker di kiri kanannya. Kalau kita posisiin secara landscape, masing-masing kisi ini punya 3 speaker. Jadi total tablet Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini punya 6 speaker yang terdiri dari 4 woofer sama 2 tweeter. Nah, keluaran suaranya jangan ditanya, menggelegar abis sih. Nih kayak gini nih, keluaran suara dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci. Gimana? Seru ya keluaran suaranya? Ini menurut gua jadi salah satu tablet dengan keluaran audio yang ya empuk, agak empuk kedengaran di telinga, terus juga nggak pecah, nggak noise ketika kita set volumenya di settingan tertinggi, di 100%. Maksimal aja gitu, entah gitu kita buat nonton film atau main game, ya ada beberapa game yang gue coba di tablet ini ya cukup oke lah, bagus lah keluaran audionya. Nah, berikutnya kelebihan dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci adalah bagian layarnya. Asli, layar tablet ini tuh bikin gue ya betah lah ya, daripada kerja di laptop, gue lebih betah kerja di tablet ini sebenarnya. Karena panelnya OLED nih, resolusinya tuh udah 2,8K, jadi lebih bagus, lebih vivid daripada Full HD Plus aja. Dan refresh rate-nya udah sampai 144 Hz. Jadi lebih kerasa smooth, lebih fluid aja gitu transisi aplikasi, transisi menu pas pakai MatePad Pro 13,2 inci. Nah, aspek rasionya tuh menurut gue proper banget buat seukuran tablet karena 3:2. 3:2 tuh lebar iya, panjang juga iya. Jadi lebih banyak aplikasi yang bisa dimuat dalam satu layar. Dan aplikasi sendiri bisa memuat sampai 4 aplikasi sebenarnya. Entah itu split screen atau ya floating windows bisa dibuka di tablet MatePad Pro 13,2 inci. Buat kalian yang suka nikmatin ya video HDR gitu ya atau konten-konten streaming film, tenang. Layar ini udah punya sertifikasi HDR10 dan punya kedalaman warna sampai 10 bit. 1 miliar warna kedalaman warnanya dengan intensitas cahaya tembus 1000 nits. Jadi mau nonton di mana aja, mau kerja di mana aja, di indoor ataupun di outdoor, intensitas cahaya dan kualitas warna dari tablet ini beneran bisa kita nikmatin dengan baik gitu. Pakai tablet ini berjam-jam juga aman buat gua nih pengguna kacamata ataupun kalian yang mungkin gampang lelah matanya karena sebenarnya layar tablet Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini punya sertifikasi TOV Renlen Eye Comfort 3.0. Jadi layar ini punya teknologi untuk mengurangi emisi cahaya biru dan bebas refleksi. Ya, lebih nyaman aja dan aman buat mata. Buat kalian yang beli MatePad Pro 13,2 inci, jadi Huawei itu menyediakan aksesoris lain nih dari tablet ini. Stylus, ini Huawei Pen generasi ketiga, dan juga smart cover keyboard. Jadi keyboard casing keyboard yang bisa langsung dipasangin ke tablet ini. Jadi pakai tablet ini dipasangin sama stylus dan juga cover keyboardnya beneran ngasih experience kayak laptop tapi ukurannya mini. Karena ada beberapa poin penting kenapa gue bisa bilang tablet ini kasih experience mirip kayak laptop ketika pakai aksesoris resminya. Yang pertama, keyboardnya punya trackpad dan ukuran trackpadnya tuh luas. Terus ketikan atau keycaps dari tombol dari keyboardnya ini lumayan empuk loh. Mirip-mirip experience-nya kayak laptop yang gue pakai sekarang. Jadi ya jarak antar keycaps-nya juga pas, jadi meminimalisir kita buat typo. Cuman satu kekurangannya, jadi keyboard itu punya autocorrect yang menurut gue lebay banget. Kalian bisa matiin sebenarnya di settings, tapi secara default autocorrect-nya itu nyala. Ya mending autocorrect-nya masih sejalan gitu ya dengan apa yang kita ketikin. Kadang autocorrect dari Celia Keyboard nih, based on system dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci, kasih koreksi yang beneran jauh gitu. Kayak gue ngetik email, dia langsung berubah sendiri, ganti-ganti email gue gitu ya. Ya kalau orang nggak sadar, nggak ngelihat keyboardnya gitu ya, mungkin ya salah-salah terus gitu. Dan sebenarnya autocorrect ini bisa dimatiin di settings, jadi ya
gampang banget lah solusinya, cuman ya secara default autocorrectnya beneran ganggu sebenarnya. Kemudian juga stylus. Jadi ini M Pencil generasi ketiga yang punya teknologi namanya Neuralink. Jadi Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini jadi tablet pertama di Indonesia dengan teknologi Neuralink. Jadi teknologi ini tuh bikin pertama stylusnya jadi lebih hemat baterai dan punya transfer data dan latensi yang rendah. Tim medsos Uzon, Vesya udah nyobain ngegambar pakai tablet ini dan ternyata memang latensi dari Huawei M Pencil generasi ketiga ini memang rendah. Jadi kita menggoreskan stylus ke layar ini ya keluarannya tetap hampir sama gitu ya, garisannya sama gerakan tangan kita. Mungkin kalau misalnya pakai kamera yang support slow motion memang agak ketinggalan gitu ya garis-garisnya dengan ujung pensil yang kita gambarin di layar gitu. Cuman secara kasat mata kalau kita ngegambar, ini kata Vesya ya, kalau kita ngegambar beneran latensinya berasa rendah banget. Mau kasih goresan atau mau kasih gambar yang tebel ataupun yang tipis dengan mengangkat sedikit stylusnya juga punya akurasi yang tinggi. Jadi ya ngegambar berbagai warna, scenes, kayak misalnya gambar air laut, terus gambar kayak sunset kayak gitu bisa banget pakai Huawei M Pencil generasi ketiga. Nih, hasil gambar dari tim medsosnya Uzon. Oh ya, buat ngecas Huawei M Pencil generasi ketiga juga ini gampang banget secara wireless, tinggal taruh di atas tablet aja. Langsung ngecas dan langsung keluar nih notifikasinya kalau ya baterainya penuh ataupun baterainya benar-benar lowbat. Kelebihan lain ya masih relate dengan experience kayak laptop. Tablet ini udah berjalan di HarmonyOS versi keempat, generasi keempat. Sebenarnya secara experience masih mirip dengan HarmonyOS lainnya, tapi menurut gua ini lebih jauh meninggalkan ekosistem Google gitu. Meninggalkan bukan dalam artian ya lebih baik dari Google ya, bukan. Tapi beneran kita tuh dibikin untuk melupakan layanan Google yang biasa kita pakai, khususnya buat user Android. Gue user Android dan gue biasa pakai tablet Android, smartphone pun Android. User seperti gue itu harusnya kan relate sama Google Email, Gmail, Google Maps, Google Docs, ya aplikasi-aplikasi bawaan Google lainnya lah ya, termasuk Google Play Games. Tapi ketika gue pakai MatePad Pro 13,2 inci, setidaknya agak melupakan layanan Google. Pertama, karena ada aplikasi email yang sebenarnya kita bisa login pakai akun Google kita sendiri. Dan notifikasi emailnya pun masuk secara real time, jadi nggak ada delay sama sekali. Terus kedua, buat ngakses aplikasi yang nggak ada di App Gallery, masih ada Petal Search. Petal Search ini aplikasi khusus dari Huawei buat memudahkan kita mencari aplikasi-aplikasi yang nggak ada di App Gallery ya. App Gallery itu kan memang jadi toko aplikasi ketiga terbesar ya setelah Google Play Store dan juga App Store. Nah, App Gallery ini cuman masih ada kekurangannya. Ekosistem aplikasinya nggak sebanyak Google Play Store di Android. Misalnya gue mau nginstal WhatsApp, atau Microsoft Edge, atau ya sesimpel aplikasi streaming musik, ya lewat Petal Search akhirnya. Cuman ya kurangnya instalasi ini dilakukan pakai install APK. Cuman Huawei udah ngejamin keamanannya dan rekomendasi situs APK yang ditampilin pun yang udah terpercaya. Ya cuman ya resiko harus tanggung sendiri ya. Tapi ya sejauh ini gue install beberapa aplikasi APK di Huawei MatePad Pro 13,2 inci, aman-aman aja sih. Kayak install aplikasi browser, musik, game, ya dan lain sebagainya sejauh ini aman. Satu lagi, HarmonyOS generasi keempat ini punya aplikasi khusus namanya WPS Office. Nah, WPS Office ini mungkin kalian tahu ya sebagai user dari Huawei, dari tablet Huawei, dibikin antar mukanya mirip kayak Microsoft Office di Windows 11. Jadi bukan WPS Office dengan UI ala tablet atau UI ala smartphone Android, ini beneran kayak PC Windows. Kita bisa buka Microsoft Word, kita buka Microsoft Excel, bikin PowerPoint, semua fungsi penghitungan di Excel, bikin PowerPoint, animasinya semua bisa di tablet ini. Jadi ya gampang banget lah buat kerja, buat menunjang produktivitas di tablet ini termasuk gaming. Gaming, gue install beberapa game yang nggak ada di App Gallery sebenarnya, kayak Seal Mobile, berjalan dengan lancar di sini. Cuman ya kalau kalian jalanin game yang perlu login Google Play Games, mungkin nggak bisa berjalan di tablet ini. Karena ya butuh layanan Google Mobile Service buat login ke Google-nya, dan ya butuh aplikasi Google Play Games di sini. Kalian bisa install aplikasi Google, tapi nggak bakal bisa kebuka karena basisnya udah bukan GMS lagi, tapi HMS.
Jadi kalau game yang loginnya pakai Facebook, Twitter, atau ya layanan kredensial lainnya bisa jalan dengan lancar di tablet ini. Nah ini nih, kekurangan dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci, performanya. Samsung Galaxy Tab S9 series dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ya, tablet-tablet dari Oppo juga udah pakai prosesor yang menurut gue udah kelas high-end. Tapi ini harga 17,9 juta yang gue review sekarang masih pakai prosesor yang menurut gue mediocre sih. Kirin 9000S. Sistem on chip yang dibikin dengan fabrikasi 7 nanometer. Sebenarnya sangat-sangat disayangkan sebenarnya tablet seharga ini masih pakai chipset dengan arsitektur yang sebenarnya lawas ya, nggak lebih baru kayak sekarang yang udah zamannya 4 nanometer gitu. Performance-nya juga sebenarnya nggak powerful banget sih, karena dia punya clock speed di prime core-nya itu mencapai 2,65 GHz dan disandingin dengan RAM 12 GB sampai storage 512 GB untuk unit yang gua review sekarang. Kalau di AnTuTu benchmark, skornya tuh cuma 661 ribuan poin aja kalau kalian nanya soal benchmarknya, dan ini ketinggalan jauh banget dibandingin sama Samsung Galaxy Tab S9 series yang mungkin di rentang harga yang sama. Samsung Galaxy Tab S9 series yang pernah kita review itu skornya lebih gede 2 kali lipat dari MatePad Pro 13,2 inci. Ditambah lagi tablet ini nggak support jaringan seluler. Ini sayang banget sebenarnya. Jadi ya tablet ini cuma WiFi only aja gitu. Konsep kerja mobile yang diusung oleh tablet ini akhirnya agak berkurang sebenarnya. Karena menurut gue nih kerja mobile ya kita berarti bisa terkoneksi, terhubung ke internet di mana aja. Nggak peduli ada jaringan WiFi ataupun nggak ada jaringan WiFi. Kalaupun ada, apakah kalian mau gitu ya? Terkoneksi ke WiFi publik misalnya yang menurut gue masih rawan, ya ujung-ujungnya ya pakai hotspot lagi gitu dengan smartphone kita, jadi ya kerja 2 kali dan agak ribet aja gitu. Ya sangat disayangkan sih tablet semahal ini cuman WiFi only aja. Cuman ya gue mengerti sih kenapa Huawei masih pakai SoC yang lawas, Kirin 9000S, karena ya memang embargo dari Amerika Serikat untuk Huawei masih berlaku, jadi ya memang agak struggling buat perusahaan asal Cina ini ya untuk ikut pengembangan teknologi yang sangat cepat seperti sekarang. Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400, MediaTek 9300, kayaknya agak sulit buat nerapin di perangkat-perangkatnya Huawei. Nah, yang patut untuk diapresiasi dari tablet ini adalah baterainya juga. Nah, ini kelebihannya lagi, baterai dari tablet ini tuh kapasitasnya 10.100 mAh yang didukung fast charging 88 watt. Dari pengujian yang gue lakukan di PCMark Battery Life, ini bisa nyaris bertahan sampai 12 jam dengan baterai tersisa sekitar 17%-an. Jadi ya seenggaknya karena PCMark itu kan memutar terus aplikasi ya, jadi simulasinya tuh terus jalan selama hampir 12 jam. Ya seenggaknya kalau buat dipakai kerja untuk 9 to 5 ya lebih dari cukup lah yang dikasih oleh tablet ini. Ditambah lagi sama fast charging 88 watt. Nah ini lebih baik daripada tablet-tablet lain di kelasnya dari Samsung gitu ya. Dimana ya cuma 45 watt mungkin, nah ini udah 88 watt. Yang menarik dari adapter chargernya yang udah tersedia dalam paket pembelian, ada 2 port, USB-A dan USB-C dalam satu adapter. Jadi kalian kalau punya 2 kabel buat ngecas 2 perangkat bisa banget pakai chargeran ini. Untuk kecepatan chargingnya sendiri, karena kapasitasnya gede, butuh sekitar 1 jam lebih buat ngecas penuh tablet ini dengan kondisi layar mati. Kalau misalnya lagi buru-buru, ya kira-kira 15 menit tuh bisa terisi 30%-an sih untuk ngecas pakai 88 watt supercharge dari Huawei. Kalau spesifikasi lainnya ya tadi soal kamera, di bagian depan ada kamera notch 16 megapiksel dengan 3D ToF. Jadi ya kualitasnya udah bagus lah buat kalian yang suka meeting online. Kamera belakangnya 13 megapiksel dengan lensa ultrawide 13 megapiksel. Ini juga udah bagus buat nge-scan dokumen. Jadi ya sebenarnya tablet ini tuh punya kemampuan yang all-rounder sih sebenarnya menurut gua. Tapi ya ada beberapa kekurangan yang gua nggak bisa terima untuk sebuah tablet harga 14 atau ya sampai 18 juta gitu. Nggak ada koneksi seluler tuh bener-bener jadi kekurangan besar dari tablet ini. Ketika gue udah mulai nyaman dengan Harmony OS gitu. Ya gue udah mulai nyaman lah ya. Udah mudah banget Huawei kasih jalan buat para user Android atau user iOS untuk nyobain ekosistem mereka sendiri. Meskipun secara
ketersediaan aplikasi masih cukup terbatas, tapi ada banyak aplikasi terkenal yang udah bisa kalian install secara resmi di App Gallery. Itu aja sih review lengkap, kelebihan dan kekurangan dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya juga biar tahu hands-on, unboxing, first impression, maupun review yang paling lengkap di dunia gadget Indonesia. Gue Faisal, pamit.